Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopwa Sagita. Saya dari kelas AK 401 Prodi Akuntansi. Di sini saya bermaksud untuk membuat video presentasi untuk mata kuliah manajemen keuangan terkait analisis fundamental laporan keuangan. Langsung saja, di sini pun saya sudah share screen dan di sini sudah terdapat data saya seperti NIM, nama mahasiswa, prodi, dan kelas. Lanjut, selanjutnya saya akan membacakan profil perusahaan. Di sini sudah tergambar logo perusahaan tersebut, yaitu PT ABM Investama Tbk. Nah, PT ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Asih Wahyuni Martaningrum SH nomor 1 tanggal 1 Juni tahun 2006 di Depok, Indonesia dengan nama PT Adiratna Bani Makmur. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 Agustus tahun 2006. Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti SH nomor 5 tanggal 31 Agustus tahun 2009, nama perusahaan tersebut diubah dari PT Adiratna Bani Makmur menjadi PT ABM Investama. Perusahaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Oktober tahun 2009. Lanjut, manajemen perusahaan. Nah, manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 29 Agustus tahun 2022. Manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasarinya. Untuk tujuan konsolidasi, aset dan liabilitas dari entitas anak tertentu yang dicatat dalam rupiah sebagai mata uang fungsionalnya dijabarkan ke dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tukar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu kondisi likuiditas. Risiko likuiditas timbul karena grup perusahaan ini tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kondisi likuiditasnya. Dalam mengelola kondisi likuiditas, grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka dan terus menelaah kondisi pasar keuangan. Di sini saya sudah sertakan gambar jadwal jatuh tempo likuiditas keuangan grup. Nih, kurang dari 1 tahun atau below 1 years. Liabilitas jangka pendeknya, utang bank jangka pendeknya yaitu sebesar 38.950.000. Nah, di sini bisa dibaca juga subtotalnya yaitu sebesar 279.088.000. Oke, next ke slide selanjutnya ada kondisi solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan bisnis mengembangkan utang kemampuan bisnis mengembalikan utang pada kreditur baik dalam jangka pendek atau panjang. Berapapun nominal dan jangka waktunya, perusahaan pasti memiliki utang, mulai dari utang pada supplier hingga utang jangka panjang seperti dividen saham. Kondisi solvabilitas adalah istilah bisnis untuk menyebut seberapa mampunya perusahaan membayar utang-utang yang dimilikinya. Perhitungan solvabilitas umumnya dilakukan secara rutin dalam periode waktu tertentu, seperti 3, 4, 6, sampai 12 bulan. Di sini ada manajemen model atau lanjutan per tanggal 30 Juni 2022 dan di sini tidak diaudit atau unaudited. Lanjut, laporan neraca.
Di sini sudah saya sertakan laporan neraca PT ABM Investama, Tbk, dan entitas anaknya laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2022. Dan laporan ini disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Dalam laporan neraca di samping terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Yang termasuk dalam aset lancar yaitu kas, piutang usaha, persediaan, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk aset tidak lancar yaitu investasi pada saham, taksiran tagihan pajak, dan lain-lain. Laporan posisi keuangan atau neraca disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja dan keberhasilan perusahaan yang dicapai selama periode tertentu. Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar atau tidak lancar. Di sini saya sebutkan kas dan setara kas itu berjumlah 291.753.000. Piutang usahanya di sini ada pihak ketiga neto dan pihak berelasi neto. Kalau piutang non usahanya ada pihak ketiga neto juga dan pihak berelasi neto. Lanjut, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni. Ada dua komponen laporan laba rugi, yaitu laba periode berjalan dan pendapatan konverensif lainnya. Dalam laporan laba rugi di samping terlihat laba perusahaan dasar yaitu 0,03468. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang memberikan informasi tentang laba rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lain pada saat terjadinya. Ini total yang termasuk laba konferensi berdasarkan laporan laba rugi yang saya masukkan, yaitu ada periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 90 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 45 juta. Totalnya yaitu 135.463.000. Lanjut. Selanjutnya ada laporan arus kas. Catatan atas laporan arus kas di samping merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian. Mengacu pada paper data perusahaan PT ABM, laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan disajikan menggunakan metode langsung. Terdapat dua macam arus kas PT ABM, yaitu arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas dari aktivitas investasi. Saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait gambar jurnal laporan arus kas. Di sini periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni, sama seperti laporan sebelumnya tadi, yaitu arus kas dari aktivitas operasi ini ada penerimaan dari pelanggan, lalu pembayaran kepada pemasok dan lainnya, juga pembayaran kepada karyawan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 141.746. Nah, itu tahun 2022 yang tidak diaudit. Kalau tahun 2021 yang tidak diaudit itu kas netonya sebesar 110.893.000. Nah, sedangkan dari arus kas dari aktivitas investasi ini, antara lain ada hasil penjualan aset tetap sebesar 1.141.000, dan dikurangi perolehan aset tetap juga sebesar 60.186.196. Lalu jumlah kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 86.770.989.
Next. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.